sampai kita di sesi yang terakhir di program Tukang Motivasi. Tema kita adalah berani memulai. Masih bersama Kang Hari Santoso, beliau adalah konsultan SDM. Anda yang bergabung masih ada waktu sedikit sahabat di 0812 3006 345 SMS ya. Telepon 8297299. Baik Kang Hari, kita akan bacakan SMS yang masuk ini ya. Dari Pak Yitno di Gresik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hari, saya sudah berazam untuk pindah ke daerah dengan tujuan menemani ibu yang sudah sepuh. Tapi ternyata tidak semulus yang saya kira, apalagi berkaitan dengan pekerjaan baru yang harus segera ada. Sementara anak istri juga harus terpenuhi kebutuhannya. Bagaimana cara untuk memulai? Ayo Kang, silakan. Ya, kalau Bunda memang membutuhkan teman, dalam artian panjenengan ingin menemani, kan tidak harus panjenengan yang ada di tempatnya Bunda. Artinya Bunda mungkin bisa diboyong bersama panjenengan berkaitan dengan kelangsungan pekerjaan, kelangsungan profesi, kelangsungan ekonomi. Kenapa itu tidak Anda pertimbangkan? Sehingga bukan panjenengan yang nemani Bunda, tapi Bunda Anda boyong untuk bersama-sama ke dalam keluarga inti panjenengan, untuk keluarga besar menjadi keluarga besar yang saling menemani, tentu saja dengan berunding dengan anak istri. Dengan demikian sebenarnya persoalan Bunda harus ditemani sekarang sudah terselesaikan. Nah, kalau berkaitan dengan skala prioritas dan konflik, maka mana yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan adalah bagaimana agar orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita tidak terbengkalai urusannya. Siapa yang menjadi tanggung jawab kita? Bukankah anak istri kita adalah anak yang menjadi tanggung jawab utama kita. Tanggung jawab utama kita. Maka jangan pernah sia-siakan orang yang menjadi tanggung jawab kita. Tapi ada loh Kang, ya, ibu-ibu kita, bunda-bunda kita itu yang ternyata dia tidak mau begitu kan. Tetap itu mau rumahnya dari awal dulu. Jadi dia tidak mau untuk dipindah ke Gresik ini ya Pak Haji. Oke. Nah, karena berkaitan dengan Anda tidak ingin melalaikan tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala keluarga kepada anak-anak, sekalipun itu demi kepentingan untuk saya Bunda, sampaikan kepada Bunda bahwa mohon doa restu agar panjenengan segera diberi keleluasaan ekonomi sehingga memudahkan panjenengan untuk bisa menemani Bunda. Satu. Yang kedua, meskipun panjenengan tidak bisa menemani dalam durasi yang panjang, tapi sesekali di saat libur panjenengan upayakan untuk sampai ke sana. Ketiga, ada peralatan komunikasi yang bisa dikembangkan. Kehadiran Anda tidak kehadiran secara sosok fisik, mungkin dengan suara, atau bahkan makin canggih bisa dengan video chat itu ya. Dengan video chat itu video bisa chat ya. juga. Itu bukankah kehadiran kita bisa tetap berkomunikasi. Karena memang keadaan, dan seorang biasanya orang tua itu tidak menginginkan anaknya tidak disebut bertanggung jawab, tidak suka kalau anaknya disebut orang yang melalaikan tanggung jawab. Saya pikir panjenengan komunikasi ini memudahkan panjenengan untuk menebus rasa bersalah dalam tanda kutip karena ketidakberdayaan. Begitu. Nah, jadi itu Pak Yitno ya, ini pekerjaan baru ya, pekerjaan baru. Jadi minta doanya begitu kan ya, segera sukses, nanti bisa pulang kampung. Sampaikan hasrat Anda memang untuk ingin menemani Bunda, tapi karena sebuah keadaan yang mengharuskan Anda untuk tidak secara fisik bisa bersama-sama Bunda dalam durasi waktu yang lama, tapi tetap memperhatikan dan lain sebagainya. Baiklah Kang, kalau misal ini sudah sukses ya, ini langkah ke depan Pak Yitno mungkin ya, oke ya, sudah terkabul begitu. Tapi untuk memulai hal yang baru di daerah kan, nah ini kan perlu apa ya Kang ya, perlu mental juga kan. Ada tidak pekerjaan di sana, apalagi seperti di desa atau pelosok gitu. Nah, sebenarnya ada cukup banyak ya. Kalau saya sambang ke tilik warga, kok tilik warga itu bupati. Jadi ikut-ikutan tilik warga, pernah ke sekolah-sekolah itu di beberapa SMK itu mengembangkan hal-hal yang nampaknya sepele, namun jadi kebutuhan masyarakat di situ. Misalnya di situ adalah daerah bercocok tanam. Apa yang dikembangkan sekolah itu? Sekolah itu mengolah daun-daunan menjadi sebuah pupuk yang bisa dijual ke masyarakat. Mereka menyediakan pengembangan bibit-bibit lele untuk dikembangkan dan lain sebagainya. Artinya mereka mengenali kebutuhan masyarakat di sekitar situ dan kemudian melakukannya, dan itu harus dimulai.
Dimulai dari mana? Seperti misalnya di SMA Negeri 1 Dampit ya, dimana kalau pas musim panas, bukan musim penghujan, musim panas tadi Mas, bukan mungkin winter dan lain sebagainya, itu kan susah air. Mereka melakukan positioning sekolah sebagai sekolah adiwiyata dengan melaksanakan kegiatan berbagai macam, termasuk ada buah tin dan buah zaitun ada di sana, gitu ya kan. Mereka tanam sampai bupatinya tertarik dan kemudian muncullah upaya-upaya menjadikan sekolah itu menjadi sekolah adiwiyata. Jadi kalau memang kita mau memulai, kenalilah kebutuhan masyarakat di sekitar Anda dan mulai. Ada satu contoh kasus di mana ada istri dari seorang rekan kami yang kebetulan juga klien itu pegawai kerja di bank, karena makan di warung itu kan jauh ya, keluar dari bank ke warung atau ke restoran itu jauh. Dia membuat makanan sendiri di incip no kancane, kok enak ya. Terus aku meni gawe nopo itu, saat kantor gawe ngapain Mas. Istrinya kayak bukalah dia catering akhirnya. Terus suaminya juga tahu di ke teman ke kantornya begini ini bajuku gawe panganan itu incip no enak. Nah yes aku pesan, jadilah dia memulai dari sesuatu yang iseng. Kalau Anda yakin bahwa Allah memberi rezeki, maka memulai sesuatu yang bisa memberikan kebermanfaatan buat orang lain akan memberi rezeki bagi Anda. Gitu. Paling tidak, walaupun di daerah ini ada beberapa bukti-bukti bahwa peluang kerja di pertanian, peternakan ini ada, gitu kan ya. Tapi malahan gengsi ini bagaimana kan? Biasanya di kota besar, tiba-tiba udah di daerah gitu kan. Pak Tarman justru bertani ya. Ditawari untuk jadi duta besar, beliau memilih untuk bertani. Bapak Jenderal Sutarman Kapolri itu, kalau saya tidak salah, memilih untuk bertani akan memperkuat pertanian. Makanya saya bilang kalau kepingin menghilangkan gengsi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pesanan Rasulullah itu 3 kepada Siti Fatimah. Gak ada kok yang lebih suci, yang maha suci kecuali Allah. Hanya Allah yang maha suci. Gak ada kok yang lebih terpuji kecuali Allah. Pekerjaan apapun selama halal dan baik, maka tidak ada gengsi. Kalau misalnya Anda mengelola beras, atau jadi petani, tapi yang Anda jual adalah 5.000 ton dalam 1 tahun, dalam 1 bulan, maka wis kan gengsi, wong duwe ya kena digenku gengsi nih wong gitu. Paling tidak ketika pemikiran kota ini dibawa ke desa, ini bisa lebih maju begitu kan ya, usaha di desanya. Usaha di desa lebih maju, dan Anda dengan kehadiran Anda orang dari kota, sekolah tinggi, ilmu banyak, mengembangkan di sana, membuka lapangan baru di sana, pekerjaan baru di sana, setidaknya mengurangi harus urbanisasi. Ya, nanti bisa jadi kadesnya kan di sana kan, kalau terpintar. Tidak hanya jadi kades, tapi Anda mungkin bisa membuka pertanian gitu ya. Peluang agrowisata. Bagaimana orang-orang kota terus kembali ke alamnya, kembali ke desa semua untuk menikmati alam pertanian, bisnis dan lain sebagainya. Gitu. Baik, jadi itu Pak Yeno ya. Pertama ini minta doa memang karena keadaannya tidak bisa begitu Kang ya. Yang prioritas utama adalah jangan sampai melalaikan orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kemudian kalau liburan disempatkan ke sana, kemudian juga komunikasi jangan sampai. Berkomunikasilah kepada orang tua supaya azam Anda itu betul-betul orang tua tahu Anda punya niat. Ketika sudah mantap, ya langsung. Siapa tahu doa bunda Anda menyebabkan Anda dipercepat untuk bisa melakukan. Gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kang Hari, terima kasih juga Pak Yeno telah bergabung, mudah-mudahan menjadikan solusi untuk Anda, Kang ya. Baik, Kang Hari, sampai jumpa lagi dalam kesempatan kan. Ya. Assalamualaikum, Kang Hari. Waalaikumsalam. Demikian sahabat perbincangan kami di program Tukang Motivasi. Tadi kita bersama Kang Hari Santoso. Beliau merupakan konsultan SDM. Terima kasih bagi Anda telah bersama kami gabung dari